Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah Matematika kelas 2 SD vol 1 bab 6, yang judul babnya adalah panjang. Ayo bandingkan pitamu dengan pita temanmu. Terlihat pada gambar ada pita A, B, C, D, E, F. Yang panjang pitanya itu berbeda satu sama lainnya. Selain itu, ada beberapa warna dalam pita tersebut. Ada pita berwarna oranye, ada pita berwarna kuning dan hijau. Masing-masing pita tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Ada pita yang diletakkan secara lurus dan ada pula pita yang diletakkan tidak lurus. Lalu, siapakah yang pitanya paling panjang? Ayo kita bermain gunting batu kertas. Ada pita A, B, dan C, masing-masing pitanya berbeda panjangnya. Lakukan permainan gunting batu kertas. Jika kamu menang dengan batu, kamu mendapatkan A. Jika kamu menang dengan gunting, kamu mendapat B. Jika kamu menang dengan kertas, kamu mendapat C. Tempel dan sambungkan pita setiap kali kamu menang. Nah, ini kamu lakukan bersama temanmu. Ayo kita pikirkan cara membandingkan panjangnya. Ada pita A dan pita B diukur panjangnya, yaitu dengan perbandingan langsung. Lalu ada pita C dan pita D dengan perbandingan langsung juga. Lalu kita bandingkan pita A, E, dan C. Milikku sepanjang 6 ubin, kata Andi. Lalu milikku sepanjang 5 ubin. Dan Marpaung, aku mendapat 17 pita merah. Milikku paling panjang. Menggunakan pengukuran dengan satuan panjang. Lanjut cara membandingkan panjang. Nomor 1, apakah pita milik Marpaung memang lebih panjang dari punya Andi? Mudah untuk membandingkan apakah pita Marpaung atau Andi yang lebih panjang. Perhatikan pita Andi. Andi mendapatkan pita merah, kuning, dan hijau. Jika dibandingkan, pita milik Andi itu sama dengan 18 pita merah. Sementara jika dibandingkan dengan milik Marpaung, pita Marpaung itu sama dengan 17 pita merah, kurang 1 dari pita Andi. Jadi di sini jelas ya pita siapakah yang lebih panjang? Kita melakukan pengukurannya itu dengan pita merah semua, karena pita Andi dan pita Marpaung awalnya dengan warna yang berbeda, namun bisa diukur panjangnya dengan satu pita berwarna merah saja agar bisa kita membandingkan panjangnya. Panjang dapat dibandingkan dengan satuan panjang yang sama. Kamu dapat menunjukkan panjangnya dengan banyaknya satuan tersebut. Nomor 2, letakkan sebuah buku dan kotak cat warna pada sebuah kertas berpetak. Nomor 1, berapa kotakkah panjang dan lebar buku dan kotak cat warna? Setelah kita hitung satuannya di buku kotak tersebut, panjang dari buku adalah 21 kotak, lebar dari buku 15 kotak. Sementara untuk kertas cat, itu panjangnya 8 kotak dan lebar 17 kotak. Untuk masing-masing benda, manakah yang lebih panjang? Panjangnya atau lebarnya? Berapa perbedaannya? Untuk buku, itu yang lebih panjang adalah panjangnya. Sementara untuk cat warna, itu yang lebih panjang adalah lebarnya. Yang mana panjang buku itu panjangnya 21 kotak, sementara lebar kotak cat warna panjangnya 17 kotak. Nomor 3, ayo menggunting kertas berpetak tersebut untuk membuat alat ukur panjang. Gunakan alat tersebut untuk mengukur berbagai benda di sekitarmu. Contoh, kita dapat mengukur panjang pulpen tersebut sebanyak 11 kotak. Sementara untuk buku kita juga bisa mengukur panjangnya dengan menggunakan kertas berpetak tersebut. Bagaimana cara menyatakan panjang? Contoh nomor 1, ukurlah lebar kartu pos menggunakan skala pada kertas bergaris. Terlihat, lebar kartu pos tersebut berdasarkan skala kertas bergaris adalah 10 kotak. Ada satuan yang disebut dengan sentimeter yang digunakan untuk mengukur panjang. Garis-garis pada kertas jaraknya adalah 1 cm. Cara menuliskan 1 cm adalah 1 cm. Cukup ditulis dengan cm. Satuan adalah besaran dari ukuran. Sentimeter digunakan sebagai satuan panjang di banyak negara. Jika tadi kita menghitungnya dengan kotak, lalu berapa sentimeter lebar kartu pos tersebut? Jika satu kotak adalah 1 cm, berarti lebar kotak
Lebar kartu pos tersebut adalah 10 cm. Saatnya latihan, ukurlah panjang benda-benda yang berbeda. Benda pertama jika diukur itu adalah 10 cm. Benda kedua itu adalah panjangnya 3 cm. Sementara untuk benda ketiga itu panjangnya 9 cm lebih sedikit. Jadi yang benda nomor 3 itu lebih dari 9 cm. Ukurlah panjang pita dan ruas garis di bawah ini. Nomor 1 itu panjangnya 12 cm. Nomor 2 panjangnya adalah 4 cm, nomor 3 7 cm, dan nomor 4 adalah 5 cm. Lanjut nomor 3, manakah cara yang paling baik untuk mengukur? Lihat gambar pertama, terlihat skalanya itu tidak lurus, berarti itu adalah cara yang salah. Nomor 2, benda tidak tepat berada di angka 0, itu berarti juga salah. Yang benar adalah gambar nomor 3 karena dimulai dari skala 0 lalu diletakkan secara lurus. Nomor 4, ayo temukan benda-benda di sekitarmu yang panjangnya sekitar 10 cm. Di sini kamu belajar mencari dan menaksir panjang benda yang panjangnya sekitar 10 cm. Jika panjangnya sedikit lebih panjang dari 10 cm, katakanlah 10 cm lebih sedikit. Namun, jika aku mengatakan lebih sedikit, apakah artinya sama panjang dengan milik teman-temanku? Nomor 5, berapakah panjang tongkat ini? Ayo kita diskusikan. Lihat tongkatnya, itu lebih dari 7 cm. Atau bisa disebutkan 7 cm lebih sedikit. Lalu, bagaimanakah cara mengukur panjang benda yang tidak tepat pada skala di mana tongkat tersebut tidak tepat pada angka 7. Akan lebih baik jika ada satuan yang lebih kecil. Jika kamu gunakan penggaris, kamu dapat mengukur panjang benda yang ujungnya berada di antara satuan-satuan. Panjang tongkat tersebut sedikit lebih panjang dari 7 cm. Berapa satuan yang lebih kecil dari cm, lebihnya dari 7 cm? Perhatikan skala yang lebih kecil dari cm. Nah, itu 7 itu lebihnya 2 garis skala kecil tersebut. 1 cm dapat dibagi menjadi beberapa satuan yang lebih kecil, di mana panjang 1 cm dibagi menjadi 10 sama panjang, sama dengan 1 mm, dan ditulis dengan 1 mm. Jadi tadi cm, sekarang mm, lebih kecil daripada yang cm. Mm atau milimeter adalah satuan panjang lainnya, di mana 1 cm itu sama dengan 10 mm. Perhatikan gambar penggaris di bawah ini. 1 cm itu jarak antara garis yang panjang-panjang, sementara 1 mm itu jarak antara garis yang kecil-kecil. Panjang tongkat kayu tersebut adalah 7 cm 2 mm. Dibaca dengan 7 cm dan 2 mm. Lanjut, nomor 6, ayo kita ukur panjang pita dan ruas garis berikut. Ingat, untuk contoh soal yang ini pasti ada yang milimeternya. Nomor 1, 4 cm 5 mm. Nomor 2, 12 cm 7 mm. Nomor 3, 6 cm 6 mm. Dan nomor 4, 9 cm dan 7 mm. Di sini kamu belajar mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan sampai milimeter. Lanjut, nomor 7, ayo kita gambar ruas garis dengan panjang berikut. Pertama, 8 cm, 2, 11 cm, 5 mm, dan 3, 15 cm, 8 mm. Bagaimana cara menggambarnya? Pertama, gambarlah 2 titik. Dan yang kedua, gambarlah ruas garis yang menghubungkan 2 titik tersebut. Ingat ya, titik pertama itu adalah 0 cm dan titik keduanya itu tergantung dari soal. Saatnya latihan. Tebaklah panjang beberapa benda di sekitarmu lalu ukurlah panjangnya. Jangan lupa perhatikan juga angka yang ada di milimeternya ya. Lanjut, nomor 8, ukurlah panjang sisi sebuah penghapus. Nomor 1, berapa sentimeter dan milimeter panjangnya? Jika dilihat menggunakan skala tersebut, maka panjangnya adalah 3 cm 8 mm. Lalu berapa milimeter panjangnya? Seperti yang kita ketahui, 1 cm itu 10 mm.
Jadi jika 3 cm maka itu adalah 30 mm. Jadi jika ditambahkan 8 hasilnya menjadi 38 mm. Sehingga 3 cm 8 mm sama dengan 38 mm. Ada 38 buah 1 mm. Jadi panjangnya adalah 38 mm. Saatnya latihan. Berapakah panjang penggaris jika diukur sampai ke titik A dan B? Nyatakan dalam satuan cm dan mm. Berapakah panjangnya dalam milimeter? Pertama di titik A. Titik A itu ada 6 cm dan 2 mm. Jika diukur menggunakan satuan milimeter itu berarti 62 mm. Lanjut ke titik B. Titik B 9 cm 6 mm. Jika diukur menggunakan skala milimeter itu adalah 96 mm. Nah, tadi ada sentimeter, milimeter, kemudian sekarang saatnya kita belajar tentang meter. Kita akan bermain balapan menggunakan mainan yang dapat bergerak maju. Yosef mengukur berapa jauh mainan tersebut bergerak dengan menggunakan pita. Ia mengukur 3 kali dengan penggaris 30 cm dan masih ada sisa jarak 25 cm. Jadi jauhnya mainan berpindah itu sebanyak 30 cm-nya 3 kali dan lebihnya 25 cm. Berapa cm mainan tersebut bergerak maju? 100 cm disebut dengan 1 meter dan ditulis dengan 1 M. Jadi 1 M itu sama dengan 100 cm. M adalah satuan panjang yang lain. Lanjut kita ukur perpindahannya. 30 ditambah 30 ditambah 30 itu adalah 90. Untuk menjadikannya 100 ditambah 10 lagi. Maka itu pas 100 cm atau 1 meter. Sehingga yang 25 tadi karena kita sudah ambil 10, sisanya tinggal 15 cm. Untuk mengukur benda yang panjang, penggaris 1 meter sangat berguna. Jadi panjang perpindahannya adalah 115 cm sama dengan 1 meter 15 cm. Nomor 2, kita akan mengukur panjang sebuah taman bunga berikut ini. Berapa meter dan centimeter panjangnya, lalu berapa centimeter panjangnya? Ini menggunakan penggaris meter. Jadi panjangnya itu 1 meter ditambah 1 meter 2 meter, sisanya adalah 80 cm. Maka panjangnya adalah 2 meter 80 cm. Lalu berapa cm panjangnya? Kita ketahui 1 meter itu adalah 100 cm. Tadi ada 2 meter. Berarti itu menjadi 200 cm ditambah 80 cm adalah 280 cm. Saatnya latihan. Potonglah sebuah pita dengan panjang sekitar 1 meter. Jajarkan pita-pitamu dan lihatlah milik siapakah yang paling mendekati 1 meter. Di sini kamu belajar memperkirakan berapa panjangnya 1 meter tersebut. Video selanjutnya kita akan belajar tentang ayo temukan panjangnya. Jadi kamu pahami dulu materi yang sebelumnya, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya di rumah, kerjakan latihannya agar kamu semakin bisa mengukur panjang benda. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.